bisa ke sana bisa. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan channel kita jadi channel official karena kita mau review tentang Wahyu Mustika Budaya Batam. Ate Mustika Wahyu Mustika Wahyu Buddha. Apa yang indah apa? Bismillah. Wahyu Mustika Budaya Batam artinya apa? Terima kasih Mas Didi Channel dan Bui Alas Purwo. Channelnya bener nih, Bui Alas Purwo. Banyuwangi Official. Mohon maaf kalau channel Facebooknya Bui Alas Purwo. Jadi begini, Wahyu Mustika Budaya. Ini artinya dengan sejarahnya apa semuanya ini saya harus cerita. Yang pertama artinya dulu, dari satu persatu biar kita jangkakan semua. Nanti pulang pagi. Siap. Wahyu Mustika Budaya. Jadi wahyu sendiri itu artinya adalah kita ini sebagai manusia, kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menungso biasa. Jadi kita diberi, kalau nabi itu wahyu sebetulnya untuk nabi. Kita karena manusia yang melestarikan kebudayaan, kita ini menjadi pelaku seni. Mustika sendiri itu halnya yang di atas kepala, mahkota. Mustika budaya adalah kebudayaan. Jadi sebetulnya kita sebagai insan manusia yang mendapatkan sebetulnya niat hati itu sama-sama ingin melestarikan budaya, dan budaya itu kita sudah tempatkan sebagai mustika atau mahkota. Kebetulan juga, mohon maaf, ini untuk meluruskan yang di Batam, Wahyu Mustika Budaya. Orang banyak bertanya dengan Barong Mustika Budaya, Barong Mustika Jaya, hubungannya apa? Kalau Barong Mustika Jaya sendiri adalah dari kesenian yang dibangun orang-orang Blora yang berniat melestarikan kesenian Blora yang ada di Batam. Jadi saya sendiri pakai nama Mustika itu karena saya dari ibu dari orang Blora, jadi Mustika. Kalau Mustika dalam arti di daerah Blora Mustika. Kalau untuk arti yang kesemuanya, keseluruhannya, harfiahnya itu sebagai bahasanya itu sebagai mustika. Jadi kita ini melestarikan budaya yang kita jadikan mahkota kesenian itu, penyambung silaturahmi lewat mahkota kesenian. Terima kasih, itu jawaban dari, supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Barong Mustika Jaya tidak pecah. Intinya Barong Mustika Jaya secara keseluruhan tetap utuh. Wahyu Mustika Budaya juga sendiri melestarikan budaya dengan jaranan. Kalau Barong Mustika Jaya itu dengan barongan. Tolong ini klarifikasi, jadi tolong dipisahkan. Awal pembentukan dari Wahyu Mustika Budaya, awal mulanya gimana? Siap, terima kasih Mas Edi. Mohon maaf kalau nanti ada kata-kata yang mungkin ada yang tidak berkenan.
Wahyu Mustika Budaya dibentuk awalnya tanggal 15 bulan 4 tahun 2019. Itu lahirnya tanggal 15 bulan 4 2019. Jadi pada bulan April tahun ini itu genap berusia 5 tahun secara lahirnya. Tapi prosesnya melalui proses yang sangat panjang, ibaratnya bayi itu ada dalam kandungan dulu, ada proses-prosesnya. Jadi lahirnya 5 tahun yang lalu, dan lahir dan terbentuk juga di Kapil Raya Batam. Sampai saat ini tidak berpindah-pindah, masih tetap utuh di Kapil Raya, tidak berpindah-pindah. Awal terbentuknya kami 11 orang. Alhamdulillah anggota Wahyu Mustika Budaya yang sekarang sudah sekitar 60 orang lebih. Plus penari, plus panja mungkin ya sekitar 60-80 orang itu. Jadi alhamdulillah Wahyu Mustika Budaya di tahun ini genap 5 tahun. Semoga kita tetap kokoh, solid, gakoh, dan membawa manfaat paguyuban ini untuk khususnya seluruh anggota paguyuban, umumnya seluruh pelaku seni yang ada di Batam dan pelaku seni yang ada di Indonesia ini. Terima kasih dari kami. Nah, sekali lagi aku mengartikan apa 4579. Banyak yang bertanya tentang angka 4579. Ada satu versi yang sangat penting. Satu versi yang sangat penting ini 4579 kalau bagi kami orang Jawa ini secara global saja. Kalau detail mungkin bisa berhari-hari, tapi ini secara detail saja. Singkat, 4579 itu sedulur papat yang ada di dalam tubuh kita ini. Waktu puser kita dipotong, itulah sedulur papat kita yang mengiringi, yang dinamakan nafsu amarah, mutmainah, aluamah, dan sufiyah. Itulah sedulur papat kita. Dan limanya itu limo pancer. Pancernya ya di tubuh kita. Itu kalau bagi kami sedulur papat limo pancer itu artinya 45. Tujuhnya ya pasti kita mempunyai tujuan terus dilambangkan juga. Kalau Jawa itu angka pitu itu bisa pitutur, bisa pituduh juga. Itulah yang bagi kami orang Jawa angka 7 itu seperti tongkat itu kalau kita membantu perjalanan kita supaya tetap kokoh, tetap kokoh ya, kita bisa menjadikan kesenian ini pitutur atau pituduh, tapi pastinya kita mempunyai tujuannya nguri-nguri kabudayaan. Kalau 9 di tubuh manusia itu ada 9 lubang, 9 hal yang harus kita jaga, dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mata, lubang mulut. Kita ini harus bisa menjaga 9 lubang kita dari hawa nafsu yang ada di tubuh kita, mengendalikan itu. Dan ada yang berpendapat khususnya, mohon maaf kalau menyinggung yang lain, bagi orang Jawa atau Kejawen, mohon maaf kalau saya salah. 9 itu di struktur tubuh kita, di tubuh kita ini 4 dari ibu, 4 dari bapak, dan 1 untuk pelengkap 9 itu sukmo dari Yang Maha Kuasa. Jadi 4 dari bapak, 4 dari ibu unsurnya, 1 ditambahnya sukmo dari Yang Maha Kuasa. Itulah 9 wali. Ya kan, 9 itu huruf Indonesia juga 9. Kalau arti yang kedua itu mungkin dikira ini rekayasa atau kebetulan. 45 itu tahun kemerdekaan kita, 79 itu tahun lahirnya owner kita. Mohon maaf yang di samping kiri saya ini ownernya WMB. Jadi sebagai ownernya WMB, pemilik WMB yang nggak pernah nampak, tolong dilihat ini ownernya WMB. Kalau kami semua ini cuma menjalankan. Jadi saya cuma sebagai ketua, samping kanan saya ini Bopo Rudi, ketua Bopo, samping kirinya wakil ketua Bopo, samping kanannya wakil ketua Bopo, Mas Asep, dan Mas Bijal ini anak tertua paguyuban, berdua sama Mas Rais.
yang sebelah kanannya lagi penari, terus pembantu koordinator penari dan panja Mas Adi, sebelah kiri Bu Owner, Bu Bendahara, terus Ibu pengurus juga dan penari-penari perempuan kita. Jadi yang belum kenal sama ownernya WMB ini Ibu Lulu atau Ibu Laura Agustina, tahun lahirnya tahun 79. Jadi kalau kemungkinan dipas-paskan, itulah mungkinnya dipas-paskan itu. Arti 4579, 45 tahun kemerdekaan, 79 tahun lahir tahunnya Bu Owner. Terima kasih. Boleh Mas, aku bertanya satu persatu nama lengkapnya biar enak diingat. Nama lengkap. Silakan. Nama lengkap. Nama lengkap dan panggilan. Nama lengkap saya Tuma Adi, terus panggilan Mas Adi. Posisi di Bintang Jaya. Ya, posisi panja di kesenian. Posisi di pegang gong sama penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Katwadi. Saya sebagai Bapo di WMB dan saya berdomisili di Kapling Masang Indah Blok D nomor 33. Sekian dan terima kasih. Langsung bicara aja, anak-anak dikenalkan aja ya. Oke, assalamualaikum. Nama saya Habijal Amri. Saya sebagai koordinator tari dan penari. Oke, terima kasih Kang Dedi sempat mengenal personel. Oke, nama saya Asep Supriyadi. Kebetulan di sini saya dibantukan sebagai wakil Bopo dan untuk semua perlengkapan lainnya. Ya intinya kita itu saling support kalau semua pun ada kegiatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Erianto di Paguyuban Wahyu Mustiko Budoyo. Saya di sini posisi saya sebagai Ketua Bopo. Saya ikut WMB, ikut Pak Yus, udah kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah. Saya bahagia bisa muri-muri budaya Jawa di Pulau Batam. Semoga WMB kedepannya semakin sukses. Seduluran Selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya juga memperkenalkan. Alhamdulillah, matur suwun. Nama saya Yusminar Hadi. Ada yang manggil Pak Hadi, ada yang manggil Pak Yus, ada yang manggil Om Ken, ada yang manggil Pak Kentung. Jadi banyak mungkin julukan saya, tapi di jalanan saya dipanggil Pak Yus. Posisi saya sebagai ketua. Jadi posisi Bu Owner, silahkan Bu Owner. Nggak usah. Oh, saya perkenalkan saja, Bu Owner nggak berkenan. Bu Owner nggak berkenan, mohon maaf. Nama Ibu Owner Bu Laura Agustina, panggilannya Bu Lulu. Mohon maaf. Oh, ada nggak mau anak-anak? Ya. Bunda Nunung sebagai sekretaris. Bendahara, mohon maaf, Mama April. Yang paling pojok April, posisinya penari senderewe. Yang sebelahnya Ananda kami Zara, putri kami Zara. Sebelahnya yang rambutnya pirang diguncir ini Putri. Posisi sangat banyak sebagai penari senderewe, penari kepang celeng, penari pegon kecil. Jadi banyak perannya Putri. Windy silahkan.
Ananda kami Windy Karunia Sari, mungkin bintang ini, bintangnya WMB. Alhamdulillah berkat didikan Pak Tojing Production. Silakan Pak Windy. Terima kasih Pak Yus. Perkenalkan, nama saya Windy Kornesari, dipanggil Udi. Biasanya kalau di perguruan banyak nama dipanggil, Jenong, PC, tapi banyak. Di sini saya posisinya sebagai koordinator penari. Saya ngikut Wahyu Mustiko ini udah jalan 3 tahun, sekarang udah 3 tahun. Di UMB ini saya alhamdulillah udah bahagia dapat rumah baru, karena kalau bagi saya UMB ini buat saya nyaman, bisa menjadi rumah kedua. Semoga Wahyu Mustiko Budoyo ini bisa sukses selalu selamanya, mudah rezeki juga, ya manapun. Kalau dibilang aksesoris atau apapun itu diri sendiri, gak ada dari orang lain. Mau minjam-minjam itu tak ada. Jadi moga aja UM ini pokoknya sehat selalu mudah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putra. Posisi sebagai pembantu penari. Di WMB saya pemula, pemain muka lama. Pembarong juga. Semoga kedepannya WMB makin sukses, makin maju, makin banyak kenal orang, dan makin tinggi. Semoga untuk keluarga WMB pada sehat semua, panjang umur pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah situ aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pancami Kusuma, asli dari Bengkalis, Riau. Saya merantau di Batam. Niat tujuan saya awal itu adalah mengikuti kesenian Wahyu Mustiko Budoyo. Posisi saya sebagai anak wayang, khususnya pegon. Sekali barong. Terima kasih untuk bapak-bapak saya dan teman-teman saya yang ngajak saya di rumah baru ini, dan saya terasa nyaman. Saya pengen ke depannya WMB ini tambah maju, tambah sukses, pokok terbang lebih tinggi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WMB sebetulnya dari awal tadi saya bilang 11 orang yang membentuk WMB. Sekarang yang berjuang dari awal 11 orang ini tinggal 5 orang. Mas Rais, Mas Raisa Putra, Mas Bijal, saya sendiri, Ibu Lulu, dan Pak Tojing. Tinggal 5 orang itu yang dari awal. Bopo Rudi dari awal juga membantu saya, makanya dibilang Bopo Rudi tadi 6 tahun bersama saya itu sebelum WMB terbentuk sudah kenal dan sudah saling mengenal di paguyuban jalanan. Untuk koordinator penari, Mas Rais merangkap, kalau di istilah Jawa itu gambuh mudo atau bopo mudo. Jadi selain berperan dulunya sebagai penari, Mas Rais itu juga merangkap gambuh mudo. Penari juga sudah menguasai semua, dari pegon, senderewe, kepang, celeng, barongan, sekarang sudah menjadi pemecut kami. Jadi itulah ada kenaikan-kenaikan di WMB. Dan mohon maaf, WMB itu bukan cuma dicintai oleh suku Jawa saja,
khususnya bukan Jawa Timur saja, kita juga dari berbagai macam suku. Itulah membuktikan bahwasanya kesenian jaranan itu tidak ada batasnya untuk satu suku atau untuk satu daerah. Terbukti semua suku, semua daerah bisa masuk dan bisa menjadi anggota WMB. Silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi, itu dari kami pengurus. Saya cuma menjalankan tugas saja apa yang menjadi garis kebijakan dari Wahyu Mustiko Budoyo. Oke, sekali lagi satu pertanyaan lagi ya Pak. Kenapa setiap kali ada acara Bajar tak pernah ada dapat undangan? Gak pernah tampil ya? Gak pernah tampil di bazar. Mohon maaf, ini acara bazar kan dikhususkan untuk yang di Batam. Jadi kami sebetulnya tidak pernah membatasi dan tidak pernah memblok atau tidak suka acara bazar, tidak. Kami acara jauh pun kalau memang diundang terus mohon maaf ini Pak, memenuhi budget kami tetap berangkat. Karena terbukti di bulan 12 kami Jaranan Batam, Wahyu Mustiko Budoyo ini Jaranan Batam tampil, Jaranan Batam Kepulauan Riau, kita tampil memenuhi undangan job dari Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Daratan. Jadi sejauh perjalanan itu 1 kali 24 jam naik kapal Roro kita tempuh. Kalau memang jobnya memenuhi syarat. Mohon maaf, bukannya kami membatasi tidak main di bazar. Kami mau main di mana saja, asal mohon maaf ini acaranya, terus budgetnya, terus kepentingannya semuanya jelas, kami jelas memenuhi undangan untuk job. Jadi bukannya kami menolak bazar, tidak. Kalau memang bazar ada yang memenuhi job kami, memenuhi budget kami pasti berangkat. Itu salah satu alasan itu. Oke, makasih semuanya ya. Kegiatan jaranan. Ada yang mau aku tanyakan di satu. Kegiatan kita selain jaranan itu ada nggak apa-apa, itu mau ditanyakan nanti sambil berpikir sambil tentang baik. Oke lah, lain kali aja tanya. Kegiatan selain jaranan itu apa saja? Kegiatan selain jaranan. Oke, sekali lagi aku bertanya, selain jaranan yang lainnya kegiatannya seperti yang gimana lah. Kita ini memang judulnya Paguyuban Seni Jaranan, tapi kita juga ada kegiatan selain jaranan. Contohnya kegiatan sosial yang di masyarakat kita, karena tinggal di sebuah perumahan, bahkan kita membawa nama perumahan ini untuk jaranan kami, Wahyu Mustiko Budoyo Jaranan Full Kreasi Jaranane Kabil Raya. Jadi yang kita bawa perumahan Kabil Raya. Agenda kami setiap 2,5 bulan atau paling lama 3 bulan itu gotong royong. Gotong royong itu untuk warga perumahan ya, di wilayah perumahan yang paling kecil itu gotong royong potong rumput dari gerbang depan sampai sini, sampai ke Fasum.
itu sudah kita kerjakan selama usia WMB ini, bahkan sebelum usia WMB ini ada. Jadi mungkin sudah 5,5 tahun kita adakan gotong royong ini setiap 2,5 bulan sekali. Terus juga kita juga tidak melupakan tradisi yang di Jawa, contohnya yang terakhir kemarin kita Magelang menyambut bulan puasa. Terus yang sekarang ini juga kita tanamkan, yang kita kerjakan tadi untuk menanamkan moral, didikan moral kepada anak-anak kami, bahwasannya ya kita tanamkan jaranan itu bukan syirik, bukan musyrik. Kita berbagi takjil dan melakukan kegiatan buka bersama. Insya Allah setelah Lebaran nanti, dan kegiatan berbagi takjil ini sudah keempat kalinya, dan selalu di depan, selalu di jalan raya, di setiap lampu merah. Terus yang nanti mungkin insya Allah selepas Lebaran kita juga halal bihalal. Jadi kita tanamkan bahwasanya jaranan ini budaya, jaranan ini bukan agama. Jadi kita tetap beragama tapi juga melestarikan kebudayaan. Alhamdulillah anggota kami juga dari berbagai macam suku dan berbagai agama. Jadi kita tidak pernah membatasi harus suku Jawa, harus beragama Islam, tidak. Yang jelas siapa yang menyukai dan cinta kesenian dan itu kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi, sambung silaturahmi. Jadi kegiatan di WMB ini banyak selain jaranan sendiri. Itulah yang kita tanamkan kepada generasi muda. Ini seni kebudayaan, ini bukan mistis, ini bukan ngomongin hal-hal goib, tapi ini kita melestarikan kebudayaan. Intinya kita berkesenian dan berkebudayaan. Karena bagi kami, tameng pertahanan negara yang paling belakang itu, yang paling kuat itu sebetulnya budaya. Selain dari tentara ya, karena apapun bangsa kita dijajah, kebudayaan kita tetap ada dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Kebudayaan ini tidak akan luntur oleh penjajahan. Itu bagi kami. Jadi kami mulai menanamkan, pengurus mulai menanamkan pada generasi terus supaya terus melestarikan budaya tanpa putus. Itu dari kami, Wahyu Mustiko Bedoyo, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dedi, khususnya Dedi Channel dan Banyuwangi Official yang telah sudi mempublikasikan paguyuban seni kami. Terima kasih. Mohon maaf kami dari seluruh paguyuban apabila ada kata-kata yang salah, mungkin menyinggung atau ada yang tidak berkenan di paguyuban lain atau pihak yang lain, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Devi. Aku sekali lagi mau tanya, apa bedanya hobi dan seni? Aku mau tanya itu. Hobi dan seni. Hobi itu mungkin bisa dikerjakan kapanpun. Dan antara hobi dan seni sebetulnya kekuatan hati itu sama. Ingin benar-benar menjiwai di dalamnya. Sebetulnya hampir sama, cuma mungkin kriterianya beda. Kalau seni ini ada minat, ada bakat, ada niat. Hobi itu mungkin atasannya cuma niat, tidak perlu bakat. Niat dan minat kalau hobi. Karena apa? Kalau hobi itu bisa tidak dilakukan dengan niat, minat, bakat. Ini tidak mempunyai bakat, tapi karena orang tua, contohnya orang tua kita, hobinya pelihara ayam, mungkin turun ke anaknya ayamnya. Minatnya itu tidak dari hatinya, sebenarnya dari niatan awal. Makanya kalau di seni itu niat, minat, bakat. Jadi kita pun ada niat, ada bakat, tapi tidak pernah berminat, tidak pernah berniat latihan. Kita juga ada latihan khusus. Jadi mungkin hampir sama, tapi hatinya itu, kekuatan hatinya itu juga hampir sama, tapi mungkin segmennya beda. Kalau seni itu warisan leluhur, dari leluhur-leluhur kita sudah.
Mungkin kalau hobi sekarang ada yang hobi nembak, mungkin zaman dulu memanah kan gitu. Jadi sekarang kalau hobi banyak dimodernisasi, hobi bingung, hobi segala macam, mancing, mungkin itulah kriterianya. Mungkin kita, kalau bagi saya sendiri itu sepengetahuan saya, entah kalau nanti Bapak Rudi mau menambahkan silakan Bapak Rudi. Jadi bagi kami seni ini, budaya ini warisannya leluhur. Kalau hobi itu mungkin tidak jauh dari kebiasaan dari keluarganya atau orang tuanya. Itu. Dan kegiatan WMB ini sehari-harinya gimana, Mas? Kegiatan WMB alhamdulillah, nah, kalau sehari-hari yang pertama kegiatan Poroboko. Jadi Poroboko ini ada kegiatan seminggu 2 kali, itu olah pernapasan. Olah pernapasan bisa mengolah pikir kita, mengolah hati kita, rasa kita, sampai kita naikkan ke pikir kita. Kalau orang bilang itu aura, memancarkan aura dari sini, kalau terang baca pikiran. Jadi ada olah pernapasan yang bisa nantinya berguna bagi